Ia memiliki nama lengkap John Adam Smith, dilahirkan di Kirkcaldy, Skotlandia pada 5 Juni 1723. Dia adalah ekonom politik pertama di dunia, pelopor aliran ilmu ekonomi yang dikenal dengan aliran klasik. Pada usia 14 tahun, dia dikirim ke University of Glasgow. Di sana, mata kuliah yang paling disenanginya adalah matematika dan ilmu alam. Dan di sana pula, dia mendapatkan kuliah dari Dr. Hutcheson yang disebut Bapak Filsafat Spekulatif Skotlandia di zaman modern. Pada tahun 1740, pada usia 17 tahun, Adam Smith dikirim ke Oxford dan mendapatkan beasiswa. Pada tahun 1751, ketika dia berusia 28 tahun, Adam Smith menjadi guru besar logika di Glasgow dan kemudian diangkat menjadi guru besar filsafat moral. Pada tahun 1759, dia menerbitkan Theory of Moral Sentiment, karya yang dikenal luas baik di Jerman maupun di Prancis. Adam Smith juga mempunyai karya yang berjudul The Wealth of Nations yang rilis pada 9 Maret 1776. Buku ini merupakan buku pertama yang menggambarkan perkembangan industri dan perdagangan Eropa. Adam Smith memusatkan sebuah teori pada peran pasar untuk alokasi sumber daya dan pengaturan produksi yang dianggap efisien. Adam Smith juga merupakan seorang tokoh aliran klasik. Nah, teori klasik ini didapatkan dari suatu pemikiran, yakni harga dapat ditentukan oleh sebuah nilai. Selain itu juga didapatkan dari manfaat yang akan diperoleh dan bisa didapatkan dari nilai tukar pada beberapa banyak tenaga kerja atau jumlah jam kerja yang diperlukan. Nah, Adam Smith ini mencetuskan teori mekanisme pencapaian tingkat kemakmuran rakyat akan tercapai melalui sebuah kekuatan tangan yang tidak dapat terlihat atau sering disebut dengan invisible hand. Nah, istilah kekuatan invisible hand yakni tanpa campur tangan dari pemerintah, atau dikatakan bahwa akan ada tangan yang mengaturnya sendiri. Adam Smith ini mengemukakan bahwa manusia harus berjuang sendiri untuk kemakmuran hidupnya, karena menurutnya seorang manusia yaitu lebih baik melakukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri daripada harus mengandalkan belas kasihan dari pemerintah maupun dari orang lain. Ilmu ekonomi menurut Adam Smith merupakan ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Satu, berlakunya doktrin hukum alam dalam ekonomi. Adam Smith percaya bahwa ekonomi diatur oleh hukum alam yang mengacu pada prinsip bahwa pasar akan menganut dirinya sendiri jika tidak ada campur tangan pemerintah, di mana kekuatan pasar akan bekerja secara alami untuk menciptakan keseimbangan permintaan dan penawaran. 2. Proses pemupukan modal dilakukan sebelum pembagian tenaga kerja. Sebelum pembagian tenaga kerja yang lebih spesifik, harus ada modal yang terkumpul untuk investasi, seperti membeli peralatan, bahan baku, dan membayar pekerja yang semuanya diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. 3. Pembagian kerja adalah titik permulaan dalam meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Dengan adanya pembagian kerja, pekerja dapat lebih efisien dan produktif dalam bidang masing-masing. 4. Perlu adanya spesialisasi agar produktivitas tenaga kerja bertambah. Ketika pekerja menjadi ahli dalam satu tugas, pekerja akan lebih cepat dan efisien, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak output dalam waktu yang lebih singkat. 5. Para petani, produsen, dan pengusaha merupakan agen kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Mereka menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan dengan meningkatkan produktivitas mereka akan mendorong pertumbuhan ekonomi. 6. Luasnya pasar untuk menampung hasil produksi melalui perdagangan internasional.
Dengan perdagangan internasional, produsen dapat menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas sehingga meningkatkan permintaan dan memungkinkan segala produksi yang lebih besar. Teori pertumbuhan ekonomi menurut Adam Smith yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Berikut adalah inti dari teori tersebut, yakni pada tahap pembangunan ekonomi, Adam Smith mengidentifikasi 5 tahapan pembangunan ekonomi yang berurutan. Yang pertama yaitu masa perburuan, yang kedua yaitu masa bercocok tanam dan beternak, yang ketiga yaitu masa perdagangan, yang keempat yaitu masa perindustrian. Teori yang kedua yaitu pertumbuhan produktivitas. Teori Adam Smith menekankan pada peningkatan produktivitas dan spesialisasi kerja. Peningkatan produktivitas diperlukan katalis seperti keterampilan pekerja, penemuan teknologi, dan mesin-mesin produksi yang meningkatkan efisiensi pekerjaan. Yang ketiga yaitu akumulasi modal. Adam Smith juga menyatakan bahwa pembangunan ekonomi sangat dipengaruhi oleh akumulasi modal. Percepatan akumulasi modal dianggap penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Yang keempat yaitu pembagian kerja. Pembagian kerja antar pelaku ekonomi merupakan titik sentral dalam teori Adam Smith. Spesialisasi kerja terjadi karena peningkatan keterampilan pekerja dan penemuan mesin-mesin yang menghemat tenaga. Yang kelima yaitu pertumbuhan penduduk. Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk akan memperluas pasar dan mendorong spesialisasi. Pertumbuhan penduduk yang lebih besar akan meningkatkan permintaan barang dan jasa, sehingga mendorong diversifikasi dan spesialisasi peran yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi, tangan tak terlihat atau invisible hand adalah metafora yang dipakai Adam Smith untuk menyebut manfaat sosial yang tak terduga-duga berkat tindakan individu. Adam Smith mengemukakan teori bahwa mekanisme pencapaian tingkat kemakmuran dapat tercapai melalui kekuatan tangan tak terlihat atau invisible hand. Teori ini merupakan salah satu fondasi dalam ideologi pasar bebas yang mengunggulkan peran swasta dan mengharamkan program pemerintah, seperti pada masa pemerintah Ronald Reagan dan Bush di Amerika Serikat. Tangan tak terlihat adalah sebuah konsep yang dicetuskan oleh ekonom Adam Smith untuk menggambarkan kekuatan ekonomi yang tersembunyi. Tangan tak terlihat adalah metafora yang menggambarkan kekuatan kepentingan pribadi yang tak terlihat yang mempengaruhi pasar bebas. Secara teori, konsumen yang mendasarkan keputusan pada kepentingan pribadi menciptakan hasil yang positif pada perekonomian. Pembagian kerja adalah pemisahan proses kerja menjadi beberapa tugas, dengan setiap tugas dilakukan oleh orang atau kelompok orang yang berbeda. Pembagian kerja sebagian besar terjadi dalam sistem produksi massal, karena membatasi gerakan yang tidak perlu dan mengurangi penanganan berbagai alat dan komponen. Alasan utama pembagian kerja adalah spesialisasi. Teori dan konsep pembagian kerja atau spesialisasi pekerjaan telah ditemukan sejak berabad-abad yang lalu, baik dari perspektif barat maupun dari perspektif timur. Division of labor atau yang lebih dikenal dengan spesialisasi pekerjaan atau pembagian kerja, yang mana konsep ini sangat dekat kaitannya dengan mekanisme pasar. Bahkan, division of labor sendiri termasuk di dalam mekanisme pasar itu sendiri. Ketika proses kerja yang kompleks dipecah menjadi tugas-tugas yang lebih sederhana dan mudah dikelola, efisiensi dihasilkan dalam proses tersebut, karena pekerja mengembangkan kompetensi dalam tugas-tugas spesifik yang ditugaskan kepada mereka. Adapun implikasi dan kontribusi teori division of labor dalam ekonomi meliputi tingkat ekonomi pada industri di mana pembagian kerja meningkatkan efisiensi produksi industri dengan membagi pekerjaan menurut keahlian pekerja. Sedangkan pengaruhnya pada tingkat ekonomi sosial berupa terbentuknya komunitas masyarakat yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, sehingga komunitas masyarakat tersebut bisa bekerja sama dengan komunitas masyarakat lainnya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Sumber kemakmuran menurut Adam Smith. Adam Smith berpendapat bahwa sumber kemakmuran berasal dari manusia-manusia yang cerdik.
Ia mengemukakan teori mekanisme pencapaian tingkat kemakmuran rakyat akan tercapai melalui kekuatan tangan yang tidak dapat terlihat atau yang disebut invisible hand. Kekuatan invisible hand sendiri adalah tanpa campur tangan dari pemerintah, atau dikatakan bahwa akan ada tangan yang mengaturnya sendiri. Adam Smith mengatakan bahwa manusia harus berjuang sendiri untuk kemakmuran hidupnya karena menurutnya manusia lebih baik melakukan apa yang terbaik bagi dirinya sendiri daripada harus mengandalkan belas kasihan dari pemerintah maupun orang lain. Adam Smith mempercayai bahwa seorang manusia memiliki sifat yang serakah akan sesuatu. Contohnya, di dalam perekonomian, yakni dalam perdagangan. Seorang manusia pasti memiliki keinginan untuk mendapatkan sebuah laba yang sangat tinggi. Ia juga berpendapat bahwa sifat-sifat egoistis tidak akan memberi kerugian pada persaingan bebas, tetapi akan menimbulkan persaingan-persaingan dengan tujuan menaikkan perekonomian suatu negara.